Menurut Ibnu Hajjat, ilmu pertanian tingkat pertama adalah pengetahuan tentang tanah, dan untuk membedakan mana tanah yang baik dan mana tanah yang kurang baik, hal itu adalah mutlak harus diketahui oleh mereka yang ingin belajar ilmu seni pertanian ini. Imam Al-Rash pernah menulis dalam karyanya yang berjudul Auskultasi Fisik, bahkan bebatuan pun dapat berubah menjadi lumpur akibat matahari dan hujan, karena keduanya, matahari dan hujan, memiliki kemampuan mengeringkan dan melarutkan bagian-bagian benda. Matahari seperti halnya api yang perlahan-lahan memanaskan bagian-bagian yang terkena sinarnya. Kemudian hujan datang setelahnya, mengendurkan, melunakkan, dan perlahan melarutkannya. Dalam ruang waktu yang panjang, bagian-bagian itu akan menjadi lumpur. Oleh karenanya, menurut Ibnu Hajjat, bagian terbaik di muka bumi adalah bagian yang berada di permukaan bumi, dan lagi, bagian itu adalah bagian yang berinteraksi dengan matahari dan hujan. Dengan demikian, kita bisa melihat tanah yang dikeluarkan atau tanah galian sumur awalnya selalu padat. Setelah terkena sinar matahari dan hujan secara terus-menerus, tanah itu bisa untuk ditanami. Jadi jelas bahwa tanah yang bisa berproduksi adalah tanah yang terkena panas matahari dan hujan. Tanah itu menjadi kering dan basah secara alami. Jika tidak terkena panas matahari atau hujan, maka sayuran pun akan sulit tumbuh berkembang di atasnya, meskipun tanah itu dianggap sebagai tanah terbaik sekalipun. Di bagian bumi yang hangat, kata seorang petani yang pandai dan rajin, tanahnya berwarna hitam, lalu merah. Semakin dingin, warnanya berubah menjadi kuning. Dapat diartikan, tanah yang berwarna putih akan menjadi indikasi tanah yang dingin. Dan untuk warna kuning dan warna lainnya selain hitam dan merah, mengindikasikan tingkat kelembapan yang tinggi. Ada pula tanah yang mirip kotoran membusuk lama. Sepintas terlihat seperti tanah berlumpur, namun dasarnya sangat keras, berlapis, dan terasa kering. Jika mengering, bagian bawah akan terasa seperti batu, terkadang retak. Bagian atas akan menyerupai pasir yang terputus-putus. Tanah seperti itu adalah tanah yang terbaik karena mampu menahan kelembapan. Namun, jenis tanah seperti ini sangat jarang dijumpai, dan tak ada tanah lain yang dapat menyamai kualitas tanah seperti ini. Selain tanah di atas, Abu Hanifah, seorang penulis buku tentang perkebunan, menulis dalam karyanya, terdapat tanah yang polos, lembut, dan sedikit berpasir, bukan arti pasir yang sebenarnya. Jenis tanah ini adalah tanah yang sangat baik untuk tanaman yang dipanen dengan cara digali, atau jika ditanam, akarnya akan mengisi di dalam tanah. Begitu senangnya orang yang memiliki tanah seperti ini, maka dia akan menanami tanah tersebut tanpa henti. Dan lama-kelamaan, produksi tanamannya tumbuh bagai pabrik. Namun ternyata tanah seperti itu memiliki resiko jangka panjang yang mengerikan. Ketika tanahnya mulai mengeras dan air hujan jatuh, maka air hujan itu tidak dapat meresap ke dalam tanah. Dan akhirnya tanah tersebut akan menjadi pasir dalam arti yang sesungguhnya. Dan tumbuhan yang ditanam di atasnya tidak dapat melakukan perluasan akar. Seperti itu tulis Abu Hanifah. Penulis lainnya menulis bahwa terdapat dua jenis tanah kering. Pertama, yaitu tanah kering yang dilapisi bebatuan kecil di atasnya. Saking keringnya, sampai tingkat kekeringannya menyerupai batu itu sendiri, di mana sangat sedikit nutrisi yang bisa digunakan oleh tanaman. Kedua adalah tanah kering berlumpur, bukan arti lumpur yang sebenarnya. Meskipun terlalu kering, tapi jenis tanah ini jauh lebih lembab dari tanah berpasir. Mereka menyebut istilah berlumpur karena kerasnya gumpalan tanah tersebut yang nyaris serupa dengan kerasnya batu. Tidak ada pori sedikit pun pada jenis tanah ini.
Namun jenis tanah kedua ini memiliki keistimewaan jika kita mencampurnya dengan pasir yang sangat halus. Manfaat dan keistimewaan pencampuran tersebut adalah karena dapat memperluas perakaran tanaman dan meresap serta mengikat air. Jenis tanah ini banyak terdapat di Mesopotamia. Orang-orang di sana biasa mencampur tanah tersebut dengan semak belukar dan kotoran hewan, atau terkadang mereka juga menambahkan pasir halus. Tentang kekeringan dan kelembaban, tanah memiliki sinyal yang paten. Tanah yang menyerupai kotoran membusuk biasanya akan terus halus dan lembab sepanjang tahun jika tidak dibalik. Sementara tanah yang memiliki komposisi lendir dan pasir halus seperti di Mesopotamia, jika terjadi panas yang kering, maka bagian-bagiannya akan mengikat atau menyatu, menghasilkan lempung berpasir yang dapat menahan basah karena teksturnya yang cukup lunak. Begitu pula tanah yang menyerupai reruntuhan rumah atau mirip kapur. Tanah jenis ini cenderung kering dan berlumpur, tapi jauh lebih lembab daripada pasir karena gumpalannya mengeras ketika kering. Tanah jenis ini menyerupai batu ketika kering. Namun, jika Anda mencampur tanah ini dengan pasir, maka akar tanaman akan mampu masuk sangat dalam ke bagian tanah. Jika kita melihat tanah dengan cermat, kata Sidagos, maka yang dibutuhkan adalah mereka harus selalu lembab dan kaya nutrisi. Meskipun terkadang matahari dan udara panas juga dapat memberikan keuntungan tersendiri. Jadi, yang dibutuhkan adalah tanah yang mirip daging empuk. Namun menurut Sidagos, tak ada tanah yang lebih baik dari kualitas tanah yang memiliki jaringan akar membusuk di dalamnya. Begitu pernyataan Sidagos yang dikutip dari buku Ibnu Hajjaj. Dikutip dari perjanjian khusus tentang tanah antara Jun, Cassiano, Demokritus, dan Kastos. Dalam otoritas pertama ditulis, tanah terbaik adalah tanah hitam yang semakin pekat saat terkena hujan dan diikuti dengan warna ungu. Menurut Ibnu Hajjaj, warna ungu ini sama dengan perpaduan antara warna laut merah dan tanah coklat. Warna seperti itu adalah ujung atau jumlah kebaikan di bumi. Jika pohon-pohon tumbuh di atasnya, maka Anda akan melihat pemandangan yang menakjubkan. Jun secara pribadi berpendapat bahwa itu adalah dataran terbaik di muka bumi. Demokritus pernah mengatakan dalam salah satu literatur, tanah yang dapat meminum semua air hujan tanpa ada sedikit pun retakan di atasnya adalah salah satu tanah yang terbaik. Tanah itu tak akan retak bahkan saat cuaca sangat kering sekalipun. Tanah yang dimaksud oleh Demokritus adalah tanah yang memiliki banyak sisa-sisa akar tumbuhan di dalamnya, yaitu tanah yang tidak pernah dibalik atau dibajak. Ibnu Hajjaj menambahkan agar tanah seperti ini tidak dibajak agar tidak menjadi lumpur atau mengeras. Demokritus juga mengatakan bahwa tanah tak boleh dibiarkan rapuh atau terlalu gembur. Meskipun jika melihat jauh di batas kota Carmona di mana gandum dapat tumbuh baik di tanah yang digemburkan, akan tetapi kita menginginkan bukan tanah sekali pakai seperti itu. Jika Anda memperhatikan semua syarat-syarat tanah, maka kesempurnaan pertanian akan dijumpai. Dan tanah yang rapuh atau gembur itu bukanlah kesempurnaan mutlak. Mungkin bagus untuk gandum, tapi ada banyak benih yang bisa ditanam selain daripada gandum. Dan lagi, gandum itu akan lebih baik jika dikembangkan di tanah hitam nan kenyal mirip kotoran lama. Bahkan anak keturunan Anda dan anak-anak dari anak keturunan Anda masih bisa menikmati kesuburan dari tanah hitam itu selama mereka tidak memecah-mecah atau membajak tanah itu. Itulah pertanian yang berkualitas yang bisa diwariskan. Ibnu Hajjaj juga menegaskan pada bagian ini, jangan melakukan penaburan atau penanaman tanaman tertentu saja. Taburkan juga tanaman yang lainnya. Setelah panen, biarkan rumput-rumput tumbuh, maka panen-panen berikutnya akan berlipat ganda dengan izin Allah. Menurut Kastos, tanah terbaik adalah tanah tinggi yang mampu meminum banyak air hujan dan subur.
Tanah ini dikhususkan untuk tanaman sayuran dengan kriteria tanah tidak boleh berwarna terlalu putih, tidak bertekstur terlalu kasar, atau tidak terlalu rapuh saat musim panas. Alasannya adalah tanah seperti ini mudah dipadatkan saat masuk musim dingin dan tidak mudah kering saat musim panas. Tanah ini juga cocok untuk kebun, terutama jika dicampurkan kotoran hewan dengan perbandingan sama. Meskipun agak sedikit retak-retak saat memasuki musim panas, namun dengan mencampurkan pasir ke dalamnya, dia tetap bisa menumbuhkan tanaman dengan baik saat keadaan kering, karena akan menghasilkan endapan lumpur yang akan memberi makan tanaman. Jika Anda menyiramkan air saat musim kering, maka semakin banyak endapan lumpur yang terbentuk. Anda tahu, sayuran sangat menyukai kondisi tersebut. Tapi jika Anda menambahkan terlalu banyak pasir, maka tekstur tanah akan berubah menjadi tanah liat. Anda akan menjumpai tanah yang seperti lilin atau sangat lengket. Menurut Cassiano, lahan untuk sayuran harus kuat, tidak mudah longsor, tidak kasar, tidak terlalu kental, dan tidak rusak karena panas. Sementara Ibnu Hajjaj menerangkan, petani cenderung memilih tanah yang kasar dan menjadi seperti lumpur saat terkena hujan. Tanah seperti itu kurang cocok untuk tanaman sayuran, tapi lebih cocok untuk menumbuhkan pohon buah. Meskipun begitu, jenis tanah ini masih tetap cocok untuk sayuran-sayuran tertentu. Tanah berpasir menurut beberapa petani dirasakan lebih buruk di musim panas dan lebih dingin di musim dingin, sehingga permukaannya memanas dan mendingin pada waktu masing-masing, lalu kemudian merusak tanaman yang ada di atasnya. Menurut Galen dalam bukunya Obat-obatan Sederhana Yunani, jika tanah yang baik terdiri dari lumpur yang tipis dan sangat lembut saat digeladak, sementara tanah dengan kualitas berlawanan hanya baik untuk membuat tembikar atau mangkuk. Kedua tanah memiliki ciri yang berbeda, yang satu lembut basah dan yang satunya lagi lembut namun agak berpasir, lebih kering. Galen juga menjelaskan bahwa petani cenderung lebih memilih tanah yang subur dan jauh dari sifat batu atau pasir, karena tanah berbatu biasanya cenderung gersang dan tidak baik untuk apapun. Dia juga mengatakan bahwa tanah yang baik untuk tanaman adalah tanah yang tebal dan tidak dipecah-pecah. Ibnu Hajjaj mencoba mencari tahu dalam buku-buku yang dibacanya bagaimana cara mengetahui sifat dataran tinggi dan sifat dataran rendah. Dia mengatakan jika gunung lebih dingin dan lebih kering dibandingkan tanah datar, tanah yang terlalu kering ini biasanya lebih banyak mengandung batu atau berdebu dan keras seperti batu. Menurut Tabet Eb Korah, tanah di bukit sangatlah rawan terutama saat musim hujan. Sementara di dataran rendah, terutama di padang rumput, di mana tersedia pasokan air yang cukup, kualitas tanahnya sangat bagus. Ditambah lagi, terdapat banyak sisa-sisa hasil fermentasi rerumputan yang memberikan nilai lebih bagi tanah tersebut.